1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Baik, kali ini kita akan membahas pelajaran akidah kelas 12 semester ganjil ya, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai mulia Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata Ghafar yang berarti mengampuni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran surat An-Nuh ayat 10. Meneladani Allah dengan sifat Al-Ghafar. Satu, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkan. Yang ketiga, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Lalu yang selanjutnya adalah Ar-Razzaq. Pengertian Ar-Razzaq adalah diambil dari kata razaq atau rizqun, yakni rezeki, yaitu segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non fisik, seperti adanya pangan, terpenuhinya kebutuhan, penuh seseorang, ketenangan ataupun hujan, serta makna-makna lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Dhariyat ayat 58, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Al-Dhariyat ayat 15. Meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq. Yang pertama adalah setiap orang sudah dijamin rezekinya. Yang kedua adalah berusaha secara maksimal dan qanaah. Dan yang selanjutnya mengantarkan rezeki orang lain. Selanjutnya adalah Al-Malik. Pengertian dari kata Al-Malik secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dhariyat ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Quran surat Al-Zariyat ayat 58. Meneladani Allah dengan sifat Al-Malik. Yang pertama adalah manusia memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. Yang kedua, pengembalian nafsu. Yang ketiga, bersyukur terhadap Allah. Selanjutnya adalah Asmaul Husna Al-Hasib. Al-Hasib menurut Imam Al-Ghazali mengartikan Al-Hasib dengan Dia yang mencukupi siapa saja yang mengandalkan dirinya. Sifat ini hanya milik Allah karena tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat mencukupi kebutuhan orang lain. Menurut Al-Ghazali, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bayi sesungguhnya karena Al-Hasibnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mencukupi kebutuhan bayi dengan menciptakan ibu yang menyusui, air susunya dan insting serta keinginan untuk menyusui. Al-Hasib dapat diartikan juga dengan menghitung. Jika kata Al-Hasib dikaitkan dengan makna menghitung, maka Allah adalah zat yang melakukan perhitungan, baik menghitung amal baik dan buruk seseorang manusia dengan cermat dan teliti, sehingga tidak ada yang terlepas sedikit pun. Terkadang kata Al-Hasib juga dapat diartikan sebagai pemberi perhitungan. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hasib, yaitu yang pertama, tenang dan tentram dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melakukan amal saleh semata-mata karena Allah. Yang ketiga, melakukan introspeksi diri secara menerus. Lalu selanjutnya Al-Hadi. Pengertian Al-Hadi secara etimologi yaitu diambil dari akar katanya, yaitu bahasa Arab hadaya, yaitu penunjuk jalan. Karena Ia selalu berada di depan memberi petunjuk. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 54,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hadi. Yang pertama adalah meyakini bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali. Yang kedua adalah meyakini bahwa agama merupakan petunjuk atau hidayah tertinggi. Yang ketiga, memberikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan panik. Selanjutnya adalah Al-Khaliq. Pengertian dari Al-Khaliq secara etimologi berasal dari kata khalaqa atau khalaqa yang berarti mengukur atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang dengan arti menciptakan dari tiada menjadi ada, menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu, mengatur dan membuat. Meneladani Allah dengan sifat Al-Khaliq, yang pertama menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta yang hakim. Lalu Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Al-Hakim berasal dari akar kata hakama, bahasa Arab ya, yang terdiri dari huruf ha, kaf, dan mim, yang maknanya secara umum berarti menghalangi, seperti kata hukum yang biasanya digunakan untuk menghalangi penganiayaan seseorang pada orang lain. Al-Hakim dipahami oleh mayoritas ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang memiliki hikmah, sementara hikmah berarti mengetahui hal yang paling asasi, baik dari sisi pengetahuan atau perbuatan. Selain itu, hikmah juga bisa diartikan sesuatu yang apabila digunakan pelakunya tidak akan tertimpa malapetaka, melainkan ia akan mendapatkan kebajikan yang besar. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani Allah dengan sifat Al-Hakim. Yang pertama adalah memperdalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertindak profesional dalam hal apapun. Yang ketiga, bersikap bijaksana. Yang terakhir adalah rangkuman. Apa itu rangkuman dari yang telah kita jelaskan tadi? Al-Ghaffar berarti Allah adalah zat yang maha pengampun dengan menutupi keburukan manusia di dunia sehingga tidak diketahui oleh khalayak ramai, dan memaafkannya kelak di akhirat. Melalui sifat Al-Ghaffar yang sudah dipelajari, hendaklah kita memiliki sifat pemaaf, menampakkan kelebihan orang lain dan menutupi aibnya, serta senantiasa mengingat kebaikan orang lain dan melupakan keburukannya. Yang kedua adalah Ar-Razzaq, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki berulang kali dengan berbagai variasi rizki yang ada kepada makhluk-makhluknya di dunia. Bukan hanya itu, selain memberikan rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan sosok yang menerima rizki. Dari sifat Ar-Razzaq, seharusnya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersemangat, sabar, dan ikhlas serta qanaah dalam mencari dan membelanjakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan yang diridai. Selain itu, semakin sering mengantarkan rezeki kepada orang lain, maka semakin meneladani sifat Ar-Razzaq tersebut. Selanjutnya Al-Malik.
Al-Malik berarti Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki atau menguasai segala sesuatu. Dari sifat Al-Malik seharusnya kita disiplin dan memiliki target di dalam menggapai prestasi dengan bekerja keras secara maksimal. Seandainya target tersebut belum tercapai, maka kita tidak boleh putus asa. Karena kemampuan manusia yang terbatas dan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik yang hakiki. Seandainya memiliki harta berlimpah, maka hendaklah seseorang tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya, melainkan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan. Lalu selanjutnya adalah Al-Hasib, berarti Allah Subhanahu wa taala zat yang mencukupi. Sifat ini tidak dapat disandang kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena hanya Allah yang dapat mencukupi. Dari sifat Al-Hasib, hendaknya seseorang harus merasa nyaman karena rezekinya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terus rezekinya itu ia beramal soleh, dan setelah itu ia melakukan introspeksi secara terus-menerus terhadap apa yang telah dilakukannya. Selanjutnya adalah Al-Hadi, berarti Allah Subhanahu wa taala adalah zat pemberi petunjuk. Petunjuk atau hidayahnya kepada hamba-hambanya merupakan petunjuk yang tertinggi, dan ia bermacam-macam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh makhluknya. Melalui sifat Al-Hadi ini hendaknya kita senantiasa menyampaikan ilmu yang telah kita dapatkan dan berupaya dimanapun menjadi cahaya bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah Al-Khaliq, berarti Allah zat pencipta yang maha mencipta. Allah menciptakan setiap makhluknya dengan ukuran yang tepat dan proporsional. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang hakiki. Meneladani Al-Khaliq, Allah dengan menjadi hamba yang kreatif dan inovatif, yaitu dengan menciptakan hal-hal yang baru demi kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Yang terakhir adalah Al-Hakim, berarti Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana. Dengan hikmah yang dimiliki Allah sudah tepat dalam memposisikan segala sesuatu. Meneladani sifat Al-Hakim adalah dengan mengejawantahkan sifat-sifat terpuji seperti disiplin, adil, bijaksana, dan profesional dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.